Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Febriani. Saya perwakilan dari kelompok 6, yaitu kelompok pantai, yang beranggotakan saya sendiri, Habibah Nuria dan Faida. Di sini kami akan membahas tentang akar, fungsi akar, dan jenis akar. Yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yang kedua oleh saudari Habibah, yang ketiga oleh saudara Fahad. Yang pertama, akar. Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan, yang memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat. Akar seringkali terletak di bawah permukaan tanah, tetapi akar juga bisa mengalami modifikasi dan terspesialisasi, misalnya akar udara atau akar aerial. Jenis akar ini biasanya tumbuh di atas tanah atau terutama di atas air. Selanjutnya ada fungsi akar. Ada beberapa fungsi akar pada tumbuhan, diantaranya yang pertama menyokong dan memperkuat tumbuhan untuk berdiri, yang kedua menyerap air dan berbagai macam garam mineral dari dalam tanah, yang ketiga mengangkut air dan berbagai zat-zat makanan yang sudah diserap ke tubuh tumbuhan. Ada beberapa jenis tumbuhan akar dapat berfungsi sebagai alat respirasi seperti pada tumbuhan bakau. Ada morfologi akar. Morfologi akar dibagi menjadi 4 zona. Yang pertama tudung akar, yang kedua meristem apikal, yang ketiga zona perpanjangan, dan yang terakhir rambut akar. Tudung akar membantu akar-akar baru menembus tanah. Tudung akar ini terkelupas saat akar masuk lebih dalam, menciptakan permukaan berlendir yang menyediakan pelumas. Meristem apikal di belakang penutup akar menghasilkan sel akar baru yang memanjang. Kemudian rambut akar. Akan terbentuk rambut akar inilah yang menyerap air dan nutrisi mineral dari tanah. Akar pertama pada tanaman penghias biji disebut radikal, yang mengembang dari embrio tanaman setelah biji berkecambah. Saat dibedah, susunan sel di dalam akar adalah rambut akar, epidermis, epifilum, korteks, endodermis, free cell, dan terakhir yaitu jaringan vakular di tengah akar untuk mengangkut air yang diserap oleh akar ke bagian lain tumbuhan. Sebagai respon terhadap konsentrasi nutrisi, akar juga mesintesis sitokinin yang bertindak sebagai sinyal kecepatan pertumbuhan tunas. Akar sering berfungsi sebagai penyimpanan makanan dan nutrisi. Akar dari sebagian besar spesies tumbuhan vakular bersimbiosis dengan jamur tertentu untuk membentuk mikoriza. Sejumlah besar organisme lain termasuk bakteri juga seringkali hidup di akar. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, yaitu saudari Habibah. Kemudian yang selanjutnya adalah proses penyerapan air pada akar. Sebelumnya, proses fotosintesis pada tumbuhan hanya membutuhkan 3 komponen utama, yaitu air, karbon dioksida, dan klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Air yang telah diserap akar harus sampai ke daun untuk bisa berfotosintesis. Bagaimana mekanisme pengangkutan air dari akar ke daun? Nah, untuk mengangkut air dan garam mineral, tumbuhan memerlukan suatu proses pengangkutan. Pengangkutan zat ini dilakukan oleh jaringan pengangkut yang melalui berkas pembuluh. Nah, meski begitu, ada pula pengangkutan air dan garam mineral yang tidak diangkut secara langsung, atau
atau di luar berkas pembuluh xilem dan flum. Dengan demikian, pengangkutan air dan garam mineral pada tumbuhan dapat melalui dua cara, yaitu pengangkutan ekstravaskuler dan intravaskuler. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengangkutan ekstravaskuler. Mengutip buku biologi SMA atau MA kelas 11 oleh Sri Widayati, pengangkutan ekstravaskuler adalah proses pengangkutan di mana tumbuhan dapat menyerap air dari tanah ke dalam tubuh melewati satu sel ke sel lain secara horizontal. Maksudnya, pengangkutan air dimulai dari penyerapan oleh buku akar, lalu masuk menuju sel-sel epidermis. Dari sel epidermis, air menuju korteks dan diteruskan ke sel-sel endodermis hingga masuk ke stele. Dari korteks, air didistribusikan menuju sel-sel untuk proses metabolisme tubuh. Nah, ada dua cara yang dapat ditempuh tumbuhan untuk melakukan pengangkutan ekstravaskuler, yaitu ada pengangkutan simplas, merupakan sistem pengangkutan air melalui bagian hidup dari satu sel ke sel lainnya. Air dapat terangkut ke dalam tubuh dengan transport aktif dan osmosis melalui plasmodesmata. Kemudian pengangkutan apoplas. Pengangkutan apoplas adalah suatu kegiatan mengangkut air melalui bagian sel yang tidak hidup, misalnya dinding sel dan ruang antar sel, baik secara difusi maupun transport pasif. Kemudian pembahasan kedua yaitu mengenai pengangkutan intravaskuler. Pengangkutan intravaskuler adalah pengangkutan air dan zat terlarut yang terjadi di dalam berkas pembuluh xilem dan flum secara vertikal. Yang dimaksud dengan ventrikal adalah pengangkutan air dan zat terlarut dari akar menuju daun oleh xilem. Pengangkutan ini diawali dengan penyerapan zat melalui rambut akar. Lalu, zat tersebut menuju epidermis dan terus mengalir menuju korteks hingga diteruskan ke sel-sel endodermis. Nah, selanjutnya air dan zat terlarut masuk ke berkas pembuluh xilem akar, kemudian diteruskan menuju xilem batang hingga xilem daun. Di dalam xilem daun, zat-zat yang berguna masuk ke parenkim mesofil sebagai bahan proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis nantinya menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa akan diangkut pembuluh flum menuju seluruh tubuh, sedangkan oksigen dikeluarkan tumbuhan lewat stomata. Sementara air sisa metabolisme dikeluarkan lewat proses transpirasi. Nah, kita masuk ke pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pengangkutan zat pada tumbuhan. Yang pertama adalah kelembaban udara. Semakin tinggi kelembaban udara di sekitar tumbuhan, difusi yang terjadi di dalam tumbuhan berlangsung lambat. Sebaliknya, apabila kelembaban udara di lingkungan semakin rendah, maka difusi di dalam tumbuhan akan semakin cepat. Yang kedua, ada suhu. Semakin tinggi suhu, lingkungan serta intensitas cahaya yang meningkat dan angin yang semakin kencang, maka laju transpirasi tumbuhan akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, suhu lingkungan, intensitas cahaya dan angin yang semakin besar menyebabkan proses pengangkutan zat berlangsung lebih lambat. Nah, juga ada kandungan air dalam tanah. Kandungan air dalam tanah juga mempengaruhi kecepatan pengangkutan air. Dan semakin banyak kandungan air yang ada di dalam tanah, maka potensial air semakin tinggi. Hal itu menyebabkan proses transportasi zat pada xilem dan laju transpirasi semakin meningkat. Dan fungsi selanjutnya adalah menyerap air dan nutrisi dalam tanah. Akar berfungsi menyerap nutrisi organik dan anorganik yang dibutuhkan tanaman. Nutrisi ini kemudian akan terserap ke bagian lainnya. Tanaman sangat membutuhkan air, yaitu sekitar 80%. Akar adalah organ yang bertugas menyerap air dari dalam tanah. Di kesempatan kali ini, saya Fahri Atalah Tresnairawan dari jurusan Pendidikan Biologi semester 3 ingin menjelaskan tentang jenis akar. Pada umumnya, jenis akar terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada jenis akar tunggang. Yang kedua, ada jenis akar gantung. Yang ketiga, ada jenis akar serabut. Yang keempat, ada jenis akar plakat. Dan yang kelima, ada jenis akar napas. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa jenis akar. Yang pertama, akar tunggang. Akar tunggang pada umumnya dimiliki oleh tanaman dikotil. Salah satu fungsi akar tunggang yaitu menyimpan cadangan makanan. Contoh tanaman
yang memiliki akar tunggang, yaitu umbi, wortel, singkong, dan jenis umbi-umbi lainnya. Yang kedua, akar gantung. Akar gantung tumbuh dari bagian atas batang hingga ke arah tanah. Oleh karena itu, akar gantung terlihat seperti menggantung di udara. Fungsi tambahan akar gantung adalah untuk menyerap uap air dan gas dari udara. Kemudian, di dalam tanah, fungsi akar gantung adalah untuk menyerap air dan garam mineral. Contoh tanaman yang memiliki akar gantung adalah pohon beringin. Yang ketiga, ada akar serabut. Akar serabut biasanya terdapat pada tanaman monokotil. Tetapi ada juga tanaman dikotil yang memiliki akar serabut, terutama tanaman yang dikembangbiakan dengan cara stek atau cangkok. Akar serabut memiliki fungsi utama untuk memperkokoh tumbuhan. Contoh akar serabut pada tanaman yaitu ada padi, jagung, dan kelapa. Keempat, akar pelekat. Jenis akar pelekat tumbuh di sepanjang batang. Biasanya akar pelekat dimiliki oleh tumbuhan yang tumbuhnya memanjat atau merambat. Akar pelekat berfungsi untuk melekatkan batang pada tembok atau pada tumbuhan lain. Contoh tumbuhan yang memiliki akar pelekat adalah sirih dan anggrek. Kelima, akar napas. Akar napas tumbuh dari batang bagian bawah tanaman. Sebagian dari akar napas akan muncul di permukaan tanah. Kemudian sebagian lain tertanam di dalam tanah. Akar napas memiliki banyak celah sebagai tempat masuknya udara. Seperti namanya, fungsi akar napas adalah untuk bernapas. Contoh tanaman dengan akar napas adalah pandan dan bakau. Akar pun terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada akar primer dan yang kedua ada akar sekunder. Akar primer merupakan akar yang akan terus tumbuh panjang dan membesar. Bagian ini akan menjadi akar pokok sebagai akar penopang utama. Akar primer juga disebut sebagai akar tunggang atau akar lembaga. Fungsi utama dari akar primer adalah merambatkan tumbuhan dalam tanah, menyerap air dan mineral, menyalurkan unsur hara, serta sebagai tempat cadangan makanan. Sedangkan akar sekunder adalah akar yang tumbuh dari akar lain atau berupa percabangan akar. Pertumbuhan akar sekunder umumnya ditemukan pada tanaman dikotil seperti Gymnospermae. Cukup sekian ulasan dari saya mengenai jenis akar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.